Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Sahabatku, ada kawan yang ingin sekali minta kepada saya dibuatkan video animasi step by step cara instalasi pemipaan 2 tabung FRP 1054 khusus untuk mengolah air sumur bor dia yang kelihatan bersih tapi buruk sekali jika digunakan untuk kebutuhan air bersih di rumahnya sehari-hari. Air sumur bornya dideteksi mengandung kadar hardness yang tinggi sehingga airnya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup. Apakah air hardness itu? Air hardness dikatakan juga air sada, di mana kandungan magnesium dan kalsium karbonatnya sangat tinggi, sehingga air tidak baik untuk diminum karena kapurnya tinggi, dan tidak bisa juga dipakai untuk mencuci pakaian karena tidak bisa melarutkan deterjen. Jika kalian ingin melakukan riset sederhana untuk jenis air ini, mungkin kalian bisa melakukan eksperimen sederhana berikut ini. Dengan cara melakukan proses perebusan untuk melihat kapur yang terekstrak keluar di atas permukaan air hasil perebusan, atau proses ilmiah untuk melihat nilai dari tingginya kadar hardness menggunakan test pack pengukur kadar kesadaran air atau hardness. Sekarang kita menuju rumah pemilik air sumur bornya. Di sana ia memiliki sumur bor kedalaman 24 meter. Karena rumahnya di pinggiran garis pantai, maka dia tidak bisa mengebor air dalam-dalam karena takutnya airnya payau. Dia memiliki 1 pompa air semi jet pump dan juga 1 buah tangki pressure tank berukuran 16 inci. Tangki ini selain bertujuan sebagai tangki cadangan, dia juga digunakan sebagai tangki pengendapan awal. Tapi sayangnya tidak begitu membawa hasil yang baik. Tapi cukuplah untuk bisa dipakai ke rumah dan menyirami ladang kebunnya. Pemasangan 2 tabung FRP 1054 ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Pertama sebagai free filter dan yang kedua sebagai softenerisasi. Tabung free filter rencananya akan saya isi 3 media saring, yaitu manganes, ferrolite, zeolite untuk menetralisir logam. Kemudian untuk tabung softener akan saya isi resin kation softener yang akan saya regenerasi dengan garam industri. Kemudian sebagai finishing akhir akan saya pasang 4 buah housing filter 20 inci untuk kesempurnaan air hasil. Dia juga ingin agar dibuatkan jalur bypass jika ada masalah di tabung FRP-nya atau ketika FRP sedang dalam kondisi perbaikan, dia mau tetap ada air cadangan menuju rumahnya walaupun dalam kondisi belum tersaring. Oke, langsung saja kita mulai menggambar sketsa pemipaannya ya. Kita akan pakai program biasa yang saya gunakan, yaitu SketchUp Pro 2021, dan nantinya akan dirender dengan Enscape 30. Saya bukanlah seorang desainer 3 dimensi. Dengan segala keterbatasan saya, kita coba buat aja. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk instalasi pemipaannya, teman saya ini ingin menggunakan pemipaan menggunakan fitting dan pipa jenis PPR berukuran 3/4. Maklum ya, karena dia orang berada. Untuk bahan instalasi PPC, kalian bisa kondisikan saja ya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan jika kalian menggunakan PPC, yaitu 4 batang pipa 3/4 jenis AW abu-abu, 30 buah elbow 3/4, 7 buah watermore 1x3/4, 2 buah V-shock 3/4, 2 buah double level 3/4, 4 buah valve 3/4 dan 2 buah T 3/4. Kemudian 8 buah sel tip, 1 kaleng lem PPC, beberapa klem pipa, beberapa baut dan pisser. Untuk perkakas kalian bisa gunakan kunci pipa, gunting, meteran pipa, ya obeng dan keperluan teknik lainnya. Mari kita cek instalasi pemipaan air sumur bor teman kita tersebut.
Dan berikut ini adalah video step by stepnya. Dari keluaran pipa sumur bor, air lalu kita alirkan ke sebuah pompa semi jet pump. Ini bisa jadi terbuat dari besi ataupun stainless. Karena dibutuhkan tekanan air yang minimal 4 bar atau sekitar 60 psi untuk bisa mendorong 2 tabung FRP ini, spesifikasi pompa air yang digunakan adalah minimal memiliki kapasitas dorong air itu 35 liter per menit. Ya, tekanan kerjanya minimal 60-80 psi. Kalian bisa menggunakan pompa SJ300, yaitu terbuat dari babet besi, atau SJ80 yang terbuat dari stainless. Kecepatannya 60 liter per menit untuk SJ300 dan 45 liter per menit untuk SJ80. Lalu keluaran dari pompa tadi, air kemudian dialirkan ke input tangki pressure tank yang sudah dilengkapi high pressure switch sebagai kontrol kelistrikan kepada pompa air semi jet pump tadi. Di antara output dari pompa semi jet pump dan input dari pressure tank, di sana kita bisa meletakkan klorinator sebagai oksidator air sebelum pressure tank. Keluaran dari tangki pressure tank, air kemudian dialirkan ke 2 tabung FRP 1054 free filter dan softener. Sebelum menuju 2 tabung FRP, dibuatkan dahulu pencabangan pipa untuk jalur bypass emergency jika sewaktu-waktu FRP dalam perbaikan. Lalu arahkan pipa air, masukkan ke jalur input tabung FRP 1054 pertama yang akan digunakan sebagai tabung free filter sebelum softener. Oke, apa saja yang dibutuhkan dalam merakit 2 tabung FRP 1054 ini? Mari kita kumpulkan bahan-bahan umumnya sebagai berikut. 2 tabung FRP 1054 berikut 1 kepala multipod F56 dan 1 buah kepala multipod khusus softener, 1 sak manganes, 1 sak ferrolite, 1 sak zeolite, dan 1 atau 2 sak resin kation softener. Untuk housing and filter, 4 buah housing filter blue 20 inci berikut sedimen filter 20 inci dan CTO 20 inci disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, sekarang kita ambil tabung FRP 1054. Beginilah bentuk animasinya. Pasanglah strainer bawah dengan pipa 3/4. Sesuaikan panjang pipa rata-rata dengan permukaan luar tabung FRP 1054. Sediakan 1 sak zeolite sebagai alas dasar tabung. Masukkan ke dalam tabung sekitar 1 sak atau 25 kilo. Zeolite kita letakkan paling bawah sebagai free filter akhir. Selain menangkap zat kapur, pada akhirnya akan membentuk kerapatan pori-pori penyaringan sekitar 1 mikron, sehingga didapat air yang jernih ke tabung FRP pertama sebelum ke tabung FRP kedua. Setelah itu kita sediakan 3/4 sak atau sekitar 17 kilo manganes yang sudah dicuci di atas permukaan zeolite tadi untuk menahan zat mangan pada air. Kemudian kita masukkan juga 3/4 sak atau sekitar 17 kilo ferrolite yang sudah dicuci di atas permukaan manganes untuk menahan zat besi pada air. Setelah semua media saring tadi kita masukkan, maka pasanglah strainer atas di kepala multivod F56. Kemudian pasanglah karet o-ringnya dan putarlah ke dalam lubang drat atas tabung FRP 1054 tadi. Putarlah sampai ketat. Ambillah watermore drat 1x3/4 yang sudah diseltip dan o-ring 3/4 yang warna biru. Masukkan o-ringnya terlebih dahulu ke lubang input kepala F56. Baru masukkan watermore drat 1x3/4 inci tadi ke lubang input. Putar ke kanan perlahan-lahan sampai ketat. Kemudian lanjutkan instalasi pemipaannya dari keluaran tangki pressure tank ke input tabung FRP 1054 tadi. Lalu ambillah watermore drat 1x3/4 yang sudah diseltip
dan o-ring 3/4 nya masukkan terlebih dahulu ke lubang drainase kepala F56. Lalu pasanglah instalasi pemipaan di jalur drainase ini sebagai jalur penghubung air limbah dari tabung FRP 1054 tadi. Lalu ambillah water murdrat 1x3/4 yang sudah diseltip dan pasanglah o-ring 3/4 nya terlebih dahulu ke lubang output kepala F56. Baru masukkan water murdrat 1x3/4 tadi ke lubang output, putar arah ke kanan perlahan-lahan sampai ketat. Lalu sambunglah pipa setelah watermur tadi sebagai jalur distribusi dari tabung FRP 1054 menuju tabung FRP kedua. Baik, sekarang kita ambil tabung FRP 1054 yang kedua. Tabung ini akan digunakan sebagai tabung pengolahan softener. Siapkanlah satu sak resin kation tipe softener yang 25 kilo. Lalu masukkan ke dalam tabung FRP 1054 yang kedua tadi. Yang mana sebelum dimasukkan resin tersebut terlebih dahulu kita masukkan pipa 3/4 berikut sterner bawahnya ke dalam tabung. Jika dirasa satu sak resin masih belum cukup, maka Anda bisa menambahkan lagi setengah sak resin kation agar kapasitas resin cukup besar. Setelah semua media saring tadi kita masukkan, maka pasanglah strainer atas di kepala multiport F56, kemudian pasang karet o-ringnya dan putarlah ke dalam lubang drat atas dari tabung FRP 1054 tadi, putarlah sampai ketat. Lalu ambillah water murdrat 1x3/4 yang sudah diseltip, lalu pasang o-ring birunya terlebih dahulu ke lubang input kepala softener. Lalu masukkan water murdrat 1x3/4 tadi ke lubang input, putarlah ke kanan perlahan sampai ketat. Kemudian lanjutkan instalasi pemipaannya dari keluaran output tabung FRP 1054 pertama tadi menuju input dari kepala tabung FRP softener. Ambillah water murdrat 1 inci x 3/4 yang sudah diseltip dan o-ring 3/4, masukkan ke dalamnya terlebih dahulu. Kemudian pasanglah instalasi pemipaan di jalur drainase ini sebagai jalur penghubung air limbah dari tabung FRP softener. Kemudian ambillah selang RO 3/8 berwarna orange atau terserah mau putih juga boleh. Lalu pasanglah di konektor selang khusus untuk menghisap chemical dari tangki brainer. Lalu sambungkan selang orange 3/8 tersebut ke lubang input tangki brainer yang sudah diisi oleh satu sak garam industri atau NaCl. Ambil water murdrat 1x3/4 yang sudah diseltip dan o-ring 3/4, masukkan o-ringnya terlebih dahulu ke dalam lubang output kepala softener. Baru masukkan water murdrat 1x3/4 tadi ke lubang output, putarlah ke kanan perlahan-lahan sampai ketat. Lalu sambunglah pipa setelah watermur tadi sebagai jalur distribusi dari tabung FRP kedua atau softener menuju 4 housing 20 inci. Rakitlah 4 kepala housing filter 20 inci. Kemudian pasanglah keempat siku bracketnya ke 4 kepala housing dan bautlah ke dinding. Lalu sambungkanlah input dari kumpulan 4 housing filter 20 inci tersebut ke pipa output dari kepala softener tadi. Lalu pasanglah isi dari 4 housing filter 20 inci tersebut dengan urutan 2 sedimen filter 20 inci, kemudian setelahnya 2 CTO filter 20 inci. Lalu kuncilah dengan rapat ke 4 housing filter 20 inci tadi agar tidak terjadi kebocoran di sana ketika sudah berjalan. Lalu sambungkanlah output dari keempat housing filter 20 inci ke jalur pipa distribusi rumah yang berada di jalur cabang bypass. Nah, sekarang sudah sempurnalah pemasangan instalasi pemipaan 2 tabung FRP 1054 berikut 4 housing filter 20 inci. Kita tinggal menghubungkan pipa dari keluaran output housing filter 20 inci di jalur pipa distribusi yang menuju ke rumah. Baik, sekarang kita masuk kepada proses pencucian dan maintenance perawatan 2 tabung FRP 1054 tersebut.
Untuk tahap awal pemasangan, backwash-lah tabung FRP pertama untuk membersihkan semua media saring dari endapan media halus. Lakukanlah selama 10-15 menit atau sampai air limbah jadi bersih. Kemudian lakukan juga pasrin 10-15 menit sampai airnya juga bersih. Jika dirasa semua sudah bersih dan dilihat air sudah jernih, posisikanlah kembali handle kepala FRP di posisi filter. Untuk perawatan sehari-hari, lakukanlah pembackwashan 3 hari sekali agar isi media tabung FRP pertama selalu bersih. Untuk perawatan tabung FRP kedua atau softener hampir sama dengan perawatan tabung FRP pertama dan hanya ada sedikit penambahan. Lakukanlah terlebih dahulu proses backwash selama 10-15 menit dan setelah itu putarlah posisi handle kepala softener ke posisi blend slow refill agar selang 3/8 oren menghisap air garam di tangki brainer ke tabung FRP softener untuk proses regenerasi. Proses regenerasi ini wajib dilakukan secara berkala dan periodik agar kondisi resin di dalam tabung tetap dalam kondisi baik. Setelah cairan garam di dalam tangki brainer habis, kemudian putarlah kembali handle kepala softener ke posisi blend refill. Di posisi ini brainer akan kembali diisi dengan air tawar agar larutan garam bisa terjadi kembali untuk proses regenerasi berikutnya. Setelah tangki brainer penuh, maka putarlah kembali handle kepala softener ke posisi pasrin, lalu tunggulah 10-15 menit. Setelah air sudah bersih dan tidak asin lagi atau sudah tawar, maka putarlah handle kepala softener ke posisi servis atau filter. Lakukanlah proses perawatan tabung FRP ini secara berkala 3 hari sekali agar resin selalu fresh dalam melunakkan air. Bagaimana menurut kalian penjelasan step by step cara pemasangan instalasi pemipaan 2 tabung FRP 1054 ini di rumah teman saya tadi? Mudah kan? Walaupun kalian nampaknya terlihat rumit, tapi setidaknya kalian memahami mekanisme kerja dari instalasinya. Di dalam video ini kita telah mendapatkan 2 ilmu sekaligus, yaitu cara mengolah air sumur bor berkapur dan cara meregenerasi resin kation. Semoga bisa membantu kalian yang kepingin banget masang sendiri tapi belum tahu bagaimana alur dan jalur pemipaannya. Terima kasih banyak juga kepada kalian yang telah menonton sampai akhir video saya ini. Saya berikan 2 jempol tangan saya buat kalian. Semoga bisa bermanfaat buat saya, kalian, teman-teman kita semua dan juga masyarakat di Indonesia ini. Jika kalian suka silahkan like, jika ini bermanfaat silahkan kalian share video saya ini. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya ini dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya sangat senang sekali jika kalian yang ingin bertanya dan diskusi dituangkan di kolom komentar ini agar yang lain juga bisa ikut nyimak. Terima kasih banyak buat kalian semua sahabatku. Salam sukses buat kalian. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.